Pernah nggak sih teman-teman merasa pernah terjebak sama pikiran sendiri? Nah, mari kita bahas satu alat yang mampu banget nih buat mengubah itu, namanya terapi perilaku kognitif atau CBT. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Kita semua pasti kenal sama suara-suara di kepala kita. Suara kecil kadang-kadang bilang hal-hal kayak gini. Atau pikiran yang muter-muter terus yang bikin kita ngerasa sendirian banget di dunia ini. Yap, ini dia nih, suara-suara depresi dan kecemasan pikiran yang rasanya tuh nyata banget, berat, dan bisa mengambil alih semuanya. Kalau kamu pernah ngerasain hal ini, satu hal yang perlu kamu tahu, kamu sama sekali tuh gak sendirian. Faktanya, sekitar 1 dari 5 orang di sekitar kita ngalamin ini setiap tahun. Ini tuh bagian dari pengalaman manusia yang wajar banget. Oke, mari kita bahas lebih dalam soal perasaan ini. Walaupun umum banget, kita harus pasrah dan membiarin perasaan itu ngendaliin hidup kita. Selalu ada harapan dan ada bantuan yang benar-benar efektif. Dan ini pesan yang paling penting, seberat apapun rasanya masalah ini bisa ditangani. Ada loh metode-metode yang udah terbukti secara ilmiah bisa bikin tuh perubahannya tuh sangat besar. Nah, salah satu metode paling gitu itu adalah terapi perilaku kognitif atau bisa singkat CBT. Ini bukan cuma sekedar ide bagus ya, ini tuh salah satu pendekatan yang paling banyak diteliti dan terbukti manjur. Coba perhatikan oleh frasa berbasis bukti, artinya ini tuh bukan teori doang CBT, ini pendekatan yang udah diuji berkali-kali. Intinya simple, gimana pikiran, perasaan, dan tindakan kita tuh saling nyambung. Kalau kamu coba boleh ingat satu hal dari penjelasan ini, ingat kalimat ini. Ini adalah jantungnya si CBT. Kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Kekuatan buat merasa lebih baik itu seringkali dimulai dari apa yang kita pikirkan dan lakukan. Sekarang yuk kita beda cara kerjanya. Gimana sih pikiran kita bisa membentuk perasaan kita? Semuanya itu ada di dalam sebuah siklus yang kuat banget. Biar lebih kebayang, kita pakai contoh ya yang mungkin banyak dari kita pernah alamin, sakitnya putus cinta. Nah, lihat ya gimana siklus negatif ini bekerja. Semuanya berawal dari satu pikiran jelek yang muncul otomatis. Pikiran lalu itu nyalahin perasaan yang kuat kayak putus asa. Terus perasaan itu mendorong kita buat bertindak, atau dalam kasus ini malah nggak ngapa-ngapain, yang akhirnya justru makin menguatin pikiran awal tadi. Ini namanya lingkaran yang menghambat pikiran. Kabar baiknya, kita nggak harus terjebak di lingkaran ini selamanya. CBT ngasih kita alat buat memotong rantai ini dan nulis ulang polanya. Yuk kita lihat caranya. Ini dia nih pertanyaan utamanya. Kan jawabannya ada di langkah pertama, kita tantang langsung pikirannya. Ini dia momennya, lihat bedanya. Pikiran yang lama itu mutlak, seolah-olah semua pintu udah tertutup, tapi pikiran yang baru dengan ngakuin rasa sakitnya, tapi tetap bukan kemungkinan, lebih seimbang, lebih realistis, dan yang pasti lebih penuh harapan. Dan ini penting banget. Ini bukan tentang maksa diri buat think positif atau pura-pura semua baik-baik saja. Bukan. Ini tentang cari cara berpikir yang lebih bantu dan lebih akurat, yang ngadi ruang buat kita tumbuh dan pulih. Nah, saat pikiran kita berubah tindakan, kita juga ikut berubah. Daripada ngurung diri, pikiran yang baru ini ngebolehin kita buat ambil langkah-langkah kecil yang nyata, ngajak teman ngopi, ikut komunitas baru. Setidaknya tindakan ini bantu kita keluar dari siklus depresi. Kalau kita terus latihan cara ini, dampaknya bisa luar biasa loh. Ini bukannya cuma buat masalah putus cinta aja. Keahliannya ini bisa dipakai buat banyak banget tantangan hidup. Salah satu hal paling keren dari CBT itu fleksibilitasnya. Prinsip yang sama bisa kita terapkan buat macam-macam masalah, mulai dari depresi, serangan panik, masalah hubungan, dan sampai sekedar ngelola stres sehari-hari. Ini dampak nyatanya. Tujuannya buat ngilangin stres sama sekali, tapi supaya kita punya pemahaman dan alat buat menghadapinya, kita jadi ngerasa lebih berdaya, bukan pasrah. Dan inilah tujuannya, kan untuk bisa ngerasa jadi diri sendiri lagi. Cerita-cerita kayak gini nunjukin kalau perubahan itu sangat mungkin, dan CBT adalah jalan yang terbukti untuk sampai ke sana. Anggap aja ini kayak ngelatih otot di nge-gym. Awalnya mungkin berat, tapi makin sering dilatih, kita makin kuat. Ini adalah skill yang biasa dipelajari dan dikuasai sama siapa saja. Pada akhirnya, inilah janji dari terapi perilaku kognitif. Ubah pikiranmu, ubah tindakanmu, dan kamu bisa mengubah hidupmu. Assalamualaikum Intan, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, baik, walaupun agak capek. Terima kasih sudah datang hari ini. Di sini kita akan berbicara santai aja. Semua yang ingin Intan sampaikan akan dijaga kerahasiaannya.
Bagaimana perasaan Intan saat ini? Saya sebenarnya lagi sering overthinking Bu, terutama kalau disuruh maju di kelas. Boleh diceritakan lebih lanjut apa yang biasanya Intan pikirkan saat harus maju di depan kelas? Saya takut salah bicara, takut ditertawakan teman-teman. Kadang sebelum maju saja saya sudah bergetar. Saat muncul rasa takut tuh, apa yang Intan langsung terlintas di pikiran Intan? Saya pikir kalau saya pasti gagal dan malu di depan kelas. Baik, jadi pikiran yang muncul adalah saya pasti gagal dan akan ditertawakan. Ketika pikiran itu muncul, bagaimana perasaan Intan? Jadi cemas Bu, takut, malu juga. Lalu, apa yang biasanya Intan sering lakukan? Saya sering menghindar, kadang pura-pura izin ke toilet atau berharap guru tidak menunjuk saya. Nah, dalam konseling kita ini belajar bahwa pikiran itu dapat mempengaruhi perasaan dan perilaku manusia. Ketika manusia memiliki pikiran negatif, maka perasaan dan perilakunya juga ikut terpengaruhi. Iya Bu, saya jadi sadar ternyata pikiran saya memang negatif terus. Sekarang kita coba melihat apakah pikiran itu benar sepenuhnya. Apakah selama ini Intan selalu gagal ketika berbicara di depan kelas? Enggak juga sih, pernah beberapa kali lancar. Berarti tidak selalu gagal ya? Iya Bu. Kalau begitu, menurut Intan, apakah pikiran saya pasti gagal itu benar 100%? Kayaknya enggak juga. Bagus. Sekarang coba ubah pikiran itu tuh menjadi lebih realistis. Mungkin saya memang gugup, tapi belum tentu gagal. Sangat baik. Bagaimana perasaan Intan ketika mengatakan kalimat itu? Lumayan lebih tenang. Hari ini kita tuh sudah belajar mengenai hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Untuk pertemuan berikutnya, coba Intan tuh menuliskan situasi yang membuat cemas serta pikiran negatif yang muncul. Baik Bu. Terima kasih sudah mau terbuka hari ini. Sampai bertemu di sesi berikutnya ya. Iya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Intan, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah lebih baik. Apakah tugas minggu lalu sempat dikerjakan? Iya Bu, saya menulis beberapa pikiran negatif saya. Coba Intan tuh ceritakanlah salah satunya kayak gimana. Waktu guru nyuruh presentasi, saya langsung berpikir teman-teman pasti menilai saya bodoh. Lalu apa yang Intan rasakan? Takut dan malu. Apa yang akhirnya tuh Intan lakukan tuh? Saya jadi bicara kelas dan tidak percaya diri. Nah, sekarang kita coba tantang pikiran itu ya. Apakah Intan tahu pasti semua teman Intan tuh berpikir seperti itu? Sebenarnya nggak tahu juga sih Bu. Berarti itu baru asumsi ya? Iya Bu. Menurut Intan nih, pikiran alternatif yang lebih realistis itu seperti apa? Mungkin tidak semua teman menilai saya buruk. Bagus sekali. Kalau manusia tuh mampu mengubah cara berpikirnya menjadi lebih realistis, maka perasaan dan perilakunya juga tuh dapat berubah menjadi lebih positif. Iya Bu, ternyata pikiran memang ngaruh banget. Apa yang ingin Intan coba lakukan mulai sekarang? Saya mau coba lebih berani bicara dan tidak langsung berpikir negatif. Bagus sekali, tidak harus langsung sempurna. Yang penting mencoba sedikit demi sedikit. Dari sesi ini, apa yang paling Intan pelajari? Saya belajar kalau pikiran negatif belum tentu benar dan saya harus belajar mengontrol cara berpikir saya. Sangat baik. Semoga Intan bisa terus ya menerapkan cara berpikir yang lebih positif dalam kehidupan sehari-hari. Amin, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Intan, semangat terus ya. Nah, baiklah saya akan menjelaskan tentang sesi konseling yang telah saya lakukan tadi, yang dimana verbatim konseling di atas menggunakan pendekatan Cognitive Behavior Therapy, yang dimana CBT, yaitu konseling yang berfokus pada hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku. Dalam kasus ini, konseling mengalami kecemasan saat berbicara di depan kelas karena memiliki pikiran negatif seperti takut gagal dan takut dinilai buruk oleh teman-temannya. Adapun pada sesi yang pertama, konselor itu membantu konseli mengenali pikiran negatif yang menyebabkan rasa cemas dan perilaku menghindar. Konselor kemudian mengajak konseli menantang pikiran tersebut dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis, seperti saya memang gugup tapi belum tentu gagal. Dan adapun pada sesi kedua, konselor itu membantu konseli mengevaluasi kembali asumsi negatifnya nih. Konseli mulai menyadari bahwa
tidak semua pikiran negatif itu benar. Konseli juga mulai belajar berpikir lebih positif dan berani mencoba berbicara di depan kelas. Jadi, dari proses konseling, ini terlihat bahwa CBT membantu konseli mengubah pola pikir negatif menjadi lebih realistis sehingga perasaan cemas berkurang dan perilaku menjadi lebih positif.